Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut kembali membahas FR untuk soal P3K tahun 2023. Kali ini kita akan membahas soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara sebanyak 10 buah soal. Soal yang pertama, Anda adalah seorang pegawai pemerintah, minggu besok akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di instansi Anda untuk tidak masuk kerja bersama di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Bagaimana tindakan Anda menghadapi hal tersebut? A. Mengikuti atasan. Jika atasan membolehkan libur, maka saya juga libur. B. Mengikuti kebiasaan yang telah terjadi selama ini. Saya tidak ingin dikucilkan karena terlalu profesional. C. Menolak tidak masuk kerja bersama-sama di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri saya. D. Masuk sebentar, setelah itu mengasih absen, langsung pulang karena kantor sepi. Dan ini jawabannya yang paling tepat itu adalah menolak tidak masuk kerja secara bersama-sama di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri kita. Jadi di sini dalam menjawab soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu memposisikan diri kita sebagai sebaik-baiknya orang, sebagai sebaik-baiknya karyawan. Nah, ini yang kita lakukan. Yang kedua, Anda diminta atasan untuk melaksanakan acara ulang tahun kantor, namun dananya sangat terbatas. Berdasarkan pengalaman rekan terdahulu, acaranya tidak berjalan dengan sukses akibat dari keterbatasan dana tersebut. Maka sikap Anda adalah A. Menolak permintaan atasan karena tidak mungkin akan sukses. B. Menerimanya dengan syarat dananya harus ditambah. C. Menolaknya dengan alasan tidak berpengalaman agar dilimpahkan kepada rekan kerja yang lain. D. Mengumpulkan rekan kerja untuk merancang acara yang sesuai dengan dana sekreatif mungkin. Nah, ini jawabannya adalah D. Jadi ketika kita sudah diberikan tugas oleh atasan, maka tugas kita itu adalah melaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, di sini kan katanya dananya terbatas. Lakukan acara sesuai dengan dana, namun rancang sekreatif mungkin agar tetap menarik dan acaranya berjalan dengan lancar. Soal ketiga, teman sekantor Anda mengalami musibah. Di saat yang sama, ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Maka sikap Anda adalah A. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. B. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. C. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. D. Menelepon untuk memastikan kondisinya, lalu kembali bekerja. Jadi yang tepat itu adalah kita pastikan dulu kondisinya. Lalu kalau tidak terlalu parah, kita lanjut bekerja. Nanti setelah pulang kantor, baru kita jenguk bersama. Soal keempat, Anda adalah seorang guru yang baru saja ditugaskan ke sebuah daerah pedalaman. Ternyata mayoritas penduduknya masih sering menggunakan pakaian adat sehingga hanya menutupi sebagian tubuhnya saja. Bagaimana sikap Anda terkait hal tersebut? A. Meminta kepada para siswa untuk mengenakan pakaian yang pantas saat pergi ke sekolah. B. Tidak memusingkan hal tersebut karena hal itu dianggap wajar di daerah itu. C. Tetap bersemangat mengajar meskipun merasa risih untuk menghargai budaya setempat. D. Menerima dan mempelajari keunikan budaya daerah tersebut sebagai bagian dari keberagaman. Dan kalau sudah ada kaitannya dengan adat budaya, maka kita harus menerima dan mempelajari keunikan budaya tersebut sebagai sebuah keberagaman. Soal kelima, Anda merupakan seorang pegawai baru di sebuah perusahaan periklanan. Pada hari pertama Anda masuk, ternyata mayoritas pegawai di kantor seringkali menghabiskan waktu sepulang kerja dengan makan malam bersama. Sedangkan Anda terbiasa pulang tepat waktu selepas kerja. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah A. Mengikuti kegiatan tim seperti yang lainnya untuk menghargai anggota lainnya. B. Mengikuti kegiatan tim sesekali untuk menghargai anggota tim lainnya. C. Saya akan menjelaskan kebiasaan saya kepada anggota tim lain agar dimaklumi. Dia tetap ada pendirian dan pulang tepat waktu selepas kerja. Nah, ini kita lihat kebiasaannya seperti apa. Ini hanya sekedar makan malam. Kalau seandainya kebiasaannya itu adalah kebiasaan negatif, misalnya harus nyanyi-nyanyi di kafe atau karaoke, mungkin boleh saja Anda menolaknya. Tapi kegiatannya ini hanya makan malam untuk memperkuat kesolidan tim. Maka mengikuti kegiatan tersebut seperti yang lainnya untuk menghargai anggota tim. Soal ke-6, jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apakah yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk mengambil sendiri. B. Memberinya pisau untuk menyuruhnya mengambil sendiri. C. Segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhannya. D. Mengajak bersama-sama untuk melihat daun pisang yang sesuai keinginannya. Dan ini pertanyaan wawancara. Jawabannya itu adalah kita ajak dia sama-sama, karena katanya di belakang itu daun pisangnya banyak jenisnya, untuk melihat daun pisang yang sesuai dengan keinginan tetangga tersebut.
Soal ketujuh, Anda adalah ketua RT, Anda memiliki warga pindahan sepasang suami istri, di mana istrinya merupakan bule atau warga negara asing. Istrinya ini sering berjemur di depan rumah dengan pakaian yang tidak pantas. Warga di kompleks Anda mulai resah. Maka sikap Anda adalah, A. Saya akan menjelaskan ke warga bahwa hal itu lumrah bagi bule, jadi kita harus menghormatinya. B. Saya akan bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. C. Menasihati si suami agar menghormati budaya di sekitar dengan tidak membiarkan istrinya berjemur memakai pakaian yang tidak pantas. D. Menjelaskan ke warga ada perbedaan budaya di negeri ini. Nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Jawabannya tentu C. Jadi, si bule tentu harus menyesuaikan diri dengan adat budaya setempat. Nah, karena yang si suaminya ini yang warga kita, artinya warga Indonesia, maka kita nasihati suaminya untuk mengingatkan istrinya agar tidak berjemur memakai pakaian yang tidak pantas. Soal ke-8, Anda sedang makan di restoran, lalu di samping Anda duduk orang asing yang juga sedang makan, namun orang tersebut memiliki masalah bau badan. Maka sikap Anda adalah A. Memintanya untuk pindah dengan alasan tempat duduk itu sudah Anda sediakan untuk sahabat Anda. B. Menutup hidung agar hingga dia merasa tersindir. C. Makan cepat-cepat agar bisa segera keluar. D. Mencari tempat lain yang nyaman agar tidak terganggu. Ini pertanyaan wawancara. Jawabannya adalah D. Kita yang pindah, mencari tempat yang nyaman. Soal ke-9, Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Anda terbukti melakukan kesalahan, yaitu melanggar peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Anda dipanggil atasan dan mendapat teguran keras. Maka sikap Anda adalah A. Memberi alasan mengapa Anda sampai melanggar aturan tersebut dan menyeret rekan lainnya sebagai kambing hitam. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang saya salah dan berusaha lebih baik lagi ke depannya. C. Segera membuat surat pengunduran diri karena merasa malu. D. Saya telah menyiapkan bahan untuk membela diri saya. Jadi kalau kita salah, akui salah, dan berbenah atau berusaha lebih baik ke depannya. Jangan sampai mencari kambing hitam atau membuat rekan kerja lain dipersalahkan. Soal ke-10, di hari libur Anda sering berjalan-jalan. Di hari libur Anda sedang berjalan-jalan di sebuah tempat wisata yang tengah viral, lalu Anda mendapati rekan kerja Anda sedang bermesraan di salah satu sudut, padahal kantor tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Mereka tidak menyadari keberadaan Anda, maka sikap Anda adalah A. Memvideokan aksi mereka lalu mengirimnya ke grup WA kantor. B. Menghampiri mereka lalu menegurnya. C. Membiarkan saja karena itu di luar jam kantor. D. Menasehati mereka di depan publik. Yang tepat itu adalah hampiri mereka lalu tegur. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaca soal yang singkat-singkat, boleh juga follow akun TikTok Feli Safriani. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki file SJT, ada 2 buah, PDF 1 dan 2. PDF 1 ini full SJT 267 butir dari soal YouTube ini juga, part 1 sampai 50. Nah, kalau PDF 2, ini SJT-nya dikembangkan dari FR. 100 SJT ditambah dengan manajerial 25, sosial kultural 25, dan wawancara 15. Harganya sama, 20.000. Bagi yang berminat, silahkan hubungi nomor WA yang tertera. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bisa membantu Bapak Ibu yang belum ujian untuk menghadapi tes P3K. Saya tetap doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.